Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan kelasan waktu untuk hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita dalam rangka mencari ilmu dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qurtubi memasuki Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-7 sampai ke-17. Di pertemuan sebelumnya di ayat 1 sampai 6 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah menegaskan wailun, ya Pak, kecelakaan lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Nah, gitu ya, bagi orang-orang yang curang. Nah, wailun ini merupakan kalimat atau kata yang digunakan oleh bangsa Arab dalam rangka mencela atau menunjukkan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang hina bagi orang yang melaksanakannya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan al-mutaffifin, gitu ya. Al-mutaffifin itu bukan mencuri, ya. Sanes maling dina hartos banyak, gitu. Tetapi mutaffifin itu orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, menguranginya ini, gitu ya, dalam jumlah atau volume yang sedikit. Nah, volume yang sedikit. Dari 1 kilo misalkan diambil 10 gram, gitu ya, 100 gram, tapi tina saton, gitu. Nah, gitu ya. Nah, bagi orang yang seperti ini Allah mencela dengan kalimat wailun, celaka. Nah, yang dimaksud wailun adalah siddatu adzabi fil akhirah, nyaeta azab anu kalintang perih jaga di akhirat. Bahkan Ibnu Abbas menegaskan wailun itu, ya, selain artinya azab yang pedih, tapi juga wadin fi jahannam, yaitu satu lembah yang berada di neraka jahanam, yasilu fihi sodidun ahlun nar, yang di sana mengalir nanah-nanah penghuni neraka. Nah, janten pikeun jalma-jalma anu curang, gitu ya, dina timbangan, maka jaga ku Allah baris digebruskeun ka wail. Nah, wail teh wadin atau lembah di neraka jahanam. Terus para ulama oge nguningakeun yang dimaksud dengan al-mutaffif, gitu ya, bukan terbatas pada orang yang curang dalam takaran, tapi juga curang dalam segala sesuatu. Nah, yang harusnya penuh jadi kurang, baik dalam wudu, sholat, ucapan, dan perbuatan secara umum. Selama dia tidak amanah, maka itu termasuk al-mutaffif atau orang yang curang.
Nah, orang yang curang. Dan curangnya ini terkadang dianggap sepele gitu. Kerja jam 7, datang jam 7.15 misal. Gitu ya. Atau bayar. Nah, bayar uang kas misal. Uang iuran dilewat 2 bulan misal. Nah, gitu ya. Hati-hati, wailun, celaka. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, eta mah ngeri. Ulah waka disolatkeun mun maot ge. Nah, lanjut di ayat ke-7 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, sekali-kali jangan." Jangan apa? Jangan berlaku curang. Gitu ya. Jangan berlaku curang walaupun kecurangan itu gitu ya. Hanya sedikit gitu. Dianggapnya moal kapanggih, moal karasa gitu. Moal kaciri ieu. Nah, gitu ya. Padahal hal tersebut akan melahirkan kebinasaan. Sekali-kali jangan curang, inna kitabal fujjar, karena sesungguhnya kitab, buku, catatan al-fujjar, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, lafi sijjin, tersimpan dalam sijjin. Qala qaumun min ahlil ilmi bil arabiyah. Sebagian pakar bahasa Arab mengatakan bahwa kalimat kalla rod'un wa tanbihun, menunjukkan kata yang menunjukkan pencegahan dan peringatan. Nah, jadi Allah hendak memperingati dan mencegah kita melakukan kecurangan. Nah, makanya Allah menggunakan kalimat kalla. Nah, apa yang dicegah dan diperingati? Ai laisal amru ala ma hum alai min tatfifil kaili wal mizani, yaitu yang diperingati dan dicegah oleh Allah, yaitu perkara yang mereka lakukan, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Hal tersebut tidak dibenarkan. Terus kenapa seseorang itu mengurangi atau berani mengurangi takaran dan timbangan? Disebabkan mereka takdzibun bil akhirah, sebab mereka ingkar, mendustakan adanya hari akhirat. Nah, artinya Pak, lamun jalmi gitu ngagaduhan keyakinan rehna aya nu namina poe kiamat, bujeng-bujeng maling anu agung gitunya, korupsi miliaran triliunan, alabatanu alit gitu, sakadar saos sagram 2 gram ge moal wantun, tidak akan berani, sebab ada keyakinan bahwa dirinya atau amalnya akan dipertanggungjawabkan. Seperti di surah Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu namanya selain Al-Fatihah teh apa Pak? Ummul Quran. Ari ummun teh naon Pak? Ibu. Indungna Al-Quran. Kenapa demikian? Sebab seluruh isi Al-Quran itu diringkas oleh Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah diringkas oleh ayat 5. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Sebab hakikat kita hidup di dunia adalah bagaimana kita beribadah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Bentuk ibadah dan cara meminta tolongnya, nah itu dijelaskan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka eta teh pamedina ilmu tasrifna namina domir. Domir teh naon Pak? Kata ganti. Nah, kata ganti. Ieu domir nasab. Nah, domir ropa nasab. Domir ropa nasab. Domir nasab munfasil. Iyahu hanya kepadanya. Ieu mah iyaka hanya kepadamu. Domirnya domir mukhotob yang diajak bicara. Iyaka hanya kepadamu. Dengan ayat itu seolah-olah kita diajak, kita diingatkan bahwa beribadah itu harus seolah-olah melihat Allah. Dan itulah puncak keimanan, yaitu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam yarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, jadi iyyaka teh kamu, engkau. Nah, jadi beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, ketika ada perasaan bahwa kita beribadah itu melihat atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, pantaslah salat itu melahirkan apa Pak? Tanha anil fahsya wal munkar. Jadi moal aya kejadian di masjid leungit senal. Nah, gitunya ambil yang baik, simpan yang jelek. Nah, moal aya gitu. Sebab kenapa? Sebab iyyaka na'budu akan melahirkan rasa taqarrub. Rasa merasa diawasi oleh Allah. Salat nama 5 menit. Tapi athar atau bekas dari salat itu senantiasa membekas dalam kehidupannya sepanjang hayat. Makanya Rasul mengibaratkan orang yang sholat itu seperti orang yang tinggal di sisi walungan, yang dia mandi setiap kali waktu sholat. Artinya jiwanya, hatinya bersih. Nah, gitunya. Teras anu kadua, na'budu ngagunakeun lafad jama' ya Pak. Hanya kepadamu kami beribadah. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah jam'iyah atau berjamaah itu lebih baik daripada ibadah sendirian. Sebab sepanjang dan sekhusyuk apapun sholat di rumah, bagi laki-laki itu tetap 1 derajat. Dan bagi laki-laki walaupun 2 orang tapi di masjid, nah insya Allah 27 derajat. Sok sanaos nu adan eta, nu qomat eta, imamna oge eta. Nah insya Allah 27 derajat. Terakhir, iyyaka na'budu teh sapertos ucapan sapertos kieu. Asep, nah asep dahar jeung lauk. Nah, Agus daharna ngan lauk. Nah, ari asep mah dahar jeung lauk. Bisa jadi aya kerecek, aya gepuk, gep kurupuk ya. Aya naon deui, aya sayur, aya sop gitu.
Tapi Agus mah daharna ngan lauk. Nah, lauk nage peda gitu ya. Huluna eta ge. Nah, jadi iyyaka na'budu teh tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia tidak akan berani mengurangi timbangan atau berlaku curang dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab Pak, yang dinamakan soleh itu bukan tidak mengerjakan dosa, bukan tidak melakukan yang haram, tapi ketika ada kesempatan dia menciptakan wikoyah. Apa wikoyah teh? Benteng. Nah, benteng antara dia dengan dosa. Sanes teu mampu, tapi Bapak Ibu menciptakan wikoyah. Tah wikoyah ieu nu disebat takwa. Nah, ya, yaitu menciptakan benteng, menciptakan batasan. Makanya ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apa dosa itu?" Nabi menjawab, "Mahaka pisodrika." Apa yang beredar di hatimu. Wa karihta, dan engkau benci, tidak suka, tidak ingin, ayyatoli'a alaihin nas, diketahui oleh orang lain. Orang yang merasakan takut, merasakan malu, merasakan sieun kitunya ngalakukeun dosa teh hanya orang-orang yang memiliki wikoyah. Nah, jadi Allah teh sudah memberikan sinyal. Lamun urang ayeuna misalkan dari kita kerja di dinas pendidikan, ada proyek pembelian aibon misalnya Pak, 2 juta botol, 1 botolnya 10.000, kita markup jadi 15.000, dan itu mungkin dan bisa kesempatannya terbuka lebar. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukan sebab kita takut bila diketahui oleh orang lain. Tah, sinyal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Makanya di antara nama hati itu apa? Di nama hati itu adalah albab. Albab, lub, gitu ya, yaitu hati yang memiliki kepekaan. Makanya dalam satu keadaan Nabi itu bersabda, istabta kolbaka. Kalau kalian ragu dengan sesuatu, minta patwalah kepada hatimu. Hati yang bagaimana? Hati yang lub, hati yang memiliki kepekaan. Nah, bila kita memiliki keyakinan seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan berani melakukan kecurangan. Nah, kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan. Warawa nasun an Ibni Abbas, sebagian orang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, inna arwahal fujjaru wa a'malahum lafi sijjin. Sesungguhnya ruh orang yang durhaka dan perbuatan mereka tersimpan dalam sijjin. Sijjin itu Pak, kalimat hiperbola, ya, isim tafdil dari sijnun. Sijnun itu apa Pak? Penjara. Jadi sijin mah penjara gitu. Penjara. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata sijinun, sijin itu adalah sohrotun, batu besar tahtal ardi sabi'ati,
yang berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Tuqallabu fayuj'alu kitabul fujjari tahtaha. Ia dibalik, lalu kitab orang-orang durhaka disimpan di bawahnya. Nah, gitu ya. Jadi setiap perilaku, setiap kelakuan, ucapan orang-orang kafir, orang-orang berdosa itu senantiasa tersimpan rapih di tempat yang sangat dalam di bumi, di lapisan ke-7. Jadi maksud lapis sijin ini bahwa manusia yang kafir, yang berdosa, mereka tidak akan lepas dari hukuman, sebab bukti-bukti mereka tersimpan dengan rapih, tidak akan ada yang bisa merubah dan menyentuhnya, yaitu di satu tempat yang namanya sijin, penjaranya penjara. Nah, benten sarang urangnya ada pelaku, CCTV-na leungit, ngadak-ngadak baterena eueuhan, atau memorina cenah kahapus terbatas hanya 14 hari. Nah, seserian tah tukang IT teh piraku gitu nya. 2 minggu. Nah, gitu ya. Atau saksi-saksi ngadak-ngadak mengundurkan diri atau mencabut persaksiannya karena tekanan dan yang lainnya. Nah, nanti di hari kiamat bukti-bukti dan saksi-saksi itu akan didatangkan, bahkan bukti-bukti itu disimpan di tempat yang dalam. Wakila dan dikatakan bahwa sijin itu adalah dorbu masalin wa itharotin. Sijin adalah sebuah perumpamaan dan isyarat ila annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaruddu a'malahum allati dhannu annaha tanfa'uhum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak segala amal yang mereka kira amal tersebut memberikan manfaat bagi mereka. Jadi ada keyakinan di sebagian atau di orang kafir itu bahwa tidak mesti beriman, tidak mesti beramal soleh, tetapi melakukan amalan-amalan tertentu yang menurut mereka bermanfaat. Justru amalan-amalan tersebut tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Mujahid mengatakan maknanya amaluhum tahtal ardi sabi'ati la yas'adu minha syai'un. Makna sijin adalah amal mereka terdapat di bawah lapisan bumi ke-7 yang tidak ada satupun dari amal tersebut yang naik ke langit. Jadi tidak akan terhapus gitu. Kemudian di ayat ke-8 wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksudnya laitsa dzalika mimma kunta ta'lamuhu ya Muhammad anta wala qaumuka. Tidaklah hal itu engkau maupun kaummu mengetahuinya. Nah, jadi sijin yang dimaksud oleh Al-Quran tidak diketahui atau tidak digunakan, tidak dipahami oleh bangsa Arab ketika itu. Nah, jadi sijin versi orang Arab berbeda. Nah, ya. Tetapi bukan berarti kalimat wa ma adraka ma sijjin
ma yadullu ala anna lafdhu sijjinun laisa arabiyan. Tetapi kalimat sijjin bukan berarti menunjukkan lafaz yang bukan bahasa Arab. Sijjin itu bahasa Arab, tetapi penggunaannya tidak seperti penggunaan orang Arab. Yang dimaksud sijjin oleh Al-Quran adalah satu tempat di dasar muka bumi yang di sana disimpan catatan-catatan orang-orang kafir yang berlaku curang dan mendustakan hari akhir. Kemudian, nah ini terpisah. Dalam sijjin, dalam tempat itu, kitabun markumun. Terdapat satu kitab yang tertulis. Maksudnya maktubun karrokmi fithaub, yaitu tertulis seperti garis-garis baju. La yunsa wa la yumha, tidak akan luput dan tidak akan terhapus. Nah, gitu ya. Jadi tersimpan rapih. Qala Qatadah berkata, markumun ay maktubun. Markum artinya tertulis. Rukima lahum bisyarrin, yaitu ditulis bagi mereka manusia. La yuzadu fihim ahadun wa la yunqasu minhum ahadun. Tidak akan bertambah ataupun berkurang dari mereka sedikit pun. Nah, jadi tetap orang kafir saja diperlakukan adil, dalam arti tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah menegaskan, wailun yauma izin lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya adalah siddatun wa adzabun yaumal qiyamati lil mukadzibin, yaitu pedihnya azab pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang dimaksud yaumuddin adalah biyaumil hisab, yaitu hari perhitungan, wal jaza, gitu ya, pembalasan, wal fasli bainal ibad, dan keputusan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mendustakan hari akhir, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Kenapa dia melampaui batas? Sebab dia tidak menyadari bahwa dirinya diciptakan, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah hidupnya hanya cukup di dunia, padahal ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, dan ada hari yang memutuskan antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud orang yang berdosa dan melampaui batas adalah fajirun jaizun anil haq, yaitu orang yang hanyut dalam kemaksiatan.
Nah, gitu ya. Dan yang lalim terhadap kebenaran. Mu'tadin 'alal khalqi, dan bersikap melampaui batas, aniaya fi muamalati, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulannya. Yaitu contohnya tadi bersikap curang gitu. Iyahum wa ala nafsihi. Nah, gitu ya. Dan dia gitu ya. Wa huwa asimun fi tarki amrillah. Dan dia juga adalah seorang pendosa karena meninggalkan perintah Allah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua tokoh kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Nah, Al-Walid dan Abu Jahal ini merupakan dua orang kafir Quraisy yang sangat menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka berdosa dan melampaui batas? Sebab idza tutsla alaihi ayatuna, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, ia berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Nah, gitu ya. Jadi di wartosan teh malah ngajawab eta mah cenah dongeng gitu. Lah cenah kitunya salat miskin teu salat ge miskin cenah, mending teu salat. Nu haram wae hese komo nu halal gitu. Tah gitu, mending teu salat gitu nya. Jika simkuring pan nyanak ruhsohnya, kantos nyanak ruhsoh meninggalkan salat Jumat bagi musafir, diganti dengan salat duhur. Ternyata di jalan itu seueurnya jalmi-jalmi anu tara jumaahan gitu. Da abi mah sapar gitu nya, duka nu sanes gitu nya. Tapi dilihat dari penampilannya gitu nya, sepertinya mereka sengaja meninggalkan sholat Jumat. Bahkan punten gitunya, sakadar tukang narik beca, sakadar tukang mulung, tukang parkir gitunya, teu sholat Jumat. Padahal di dunia ripuh, di akhirat komo. Nah, bukan berarti kita ada jaminan selamat di akhirat gitu ya Pak. Tapi setidaknya gitu ya, sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang ketika dinasehati justru malah menuduh orang yang menasehati itu sedang mendongeng gitu ya, sedang membuat dusta gitu. Padahal nasihat itu adalah untuk kepentingan dan keselamatan dirinya. Kalla, sekali-kali tidak, balrona ala qulubihim, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi setiap apa yang mereka usahakan itu ada rona, ada penutup. Nah, ya. Rona wajah gitu ya. Ada rona itu penutup. Nah, Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila dia melakukan kesalahan gitu ya. Idza akhta'a khati'ah, jika dia melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatas sauda, diukir di hatinya titik hitam. Nah, jadi ketika kita melakukan dosa, maka hati kita itu ada
titik hitam. Nah, bukan ditulis ya Pak, tapi diukir. Nah, ya berarti jero ya. Fa idza huwa naza'a wastaghfarallah wa taba, maka jika dia berhenti kemudian meminta ampun, beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah, sukila qalbah, maka hatinya akan mengkilap, akan bersih lagi. Fa in ada zida piha, tetapi jika dia kembali kepada kesalahannya, maka titik hitam itu akan ditambah. Hatta ta'lu ala qalbihi, sampai-sampai titik itu memenuhi seluruh hatinya. Nah, makanya ada orang yang buta melihat nasihat. Ada orang yang tuli mendengar nasihat, dan ada orang yang tidak peduli ketika diajak untuk kebenaran. Jika kasus Palestina misalnya, ngapain atau naon ngabantuan luar negeri gitunya. Dulur orang di Papua oge raripu. Lamun boykot ulah kagok cenanya. Ongkoh boykot tapi make keneh WA cenah. Make keneh Facebook, make keneh Instagram, make keneh YouTube. Lamun bade sadayana boykot cenah, tah laptop buatan Yahudi cenanya, proyektor buatan Yahudi. Justru kita itu menerapkan bila tidak mampu seluruhnya, maka kita maksimalkan sebagian. Nah, gitu ya, sebagian ya Pak. Sebab opini-opini kita itu akan berpengaruh. Minimal saham-saham, keputusan-keputusan pemerintah Amerika khususnya akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri di Israel. Nah, gitu ya. Ieu mah ngaboikot henteu, ngabantuan henteu, nyinyir heueuh kitu nya. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang seperti itu gitu ya, hakikatnya hatinya digelapkan. Sehingga cahaya hidayah itu bukan tidak nyebrot gitu nya Pak. Jadi lamun ibarat hujan mah sanes teu ngagebret gitu. Tapi wadahna nangkub. Wadahna nutup. Jadi weh kurung batokeun. Nah, seperti katak dalam gelas. Nah, naon Pak? Katak dalam tempurung gitu. Nya sakitu-kitueun we. Nah, kurung batokeun ya Pak. Nah, hal tersebut kata Nabi wahwa rona, dia adalah penutup alladzi dzakarallahu fi kitabihi, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi diri mereka. Seperti apa Bu? Selingkuh. Nah, ada orang yang punya niat selingkuh. Pagi ini saya akan selingkuh. Nah, tidak Pak. Semua berawal dari kesempatan. Nah, ada kesempatan. Nah, aya ribut di rumah, curhat kababaturan di kantor. Gitu ya. Akhirnya terus merembet. Yang tadinya ada sinyal bahwa itu adalah dosa, akhirnya sinyal itu tidak dianggap. Sehingga hatinya tertutup, gitu ya, dan dia melakukan dosa dalam keadaan sadar. Nah, sehingga selingkuh itu sejatinya bukan khilaf.
ya, tetapi sesuatu yang direncanakan. Nah, gitu ya, sesuatu yang direncanakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya di ayat 15, kalla sekali-kali tidak, innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka pada hari itu, yauma idzin, lamah jubun, tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Nah, Imam Al-Qurtubi menerangkan fa'alamallahu jalla sanauh, dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahu annal mu'minina yang dzuruna ilaih, bahwa orang-orang mukmin pada hari kiamat akan melihat Allah. Wa a'lamu, dan Allah memberitahu annal kuffara mahjubuna anhu, bahwa orang-orang kafir terhalang untuk melihatnya. Moal diliuk-liuk acan. Nah, gitunya Pak. Wa qala Malik bin Anas mengatakan mengenai ayat ini, lamma hajaba a'da'ahu falam yarauhu tajalla li auliyaihi hatta ra'auhu. Tatkala musuh-musuh Allah dihalangi, mereka pun tidak dapat melihatnya, dan Allah akan terlihat oleh hamba-hamba yang dicintainya sehingga mereka pun mengingat Allah. Nah, jadi kenikmatan terbesar kita nanti di hari kiamat bukan masuk surga, tetapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa ini tidak akan diizinkan untuk melihat Allah. Jadi mau bisa nawar, Pak, tidak akan ada penawaran, tidak akan ada lagi pembelaan, tidak akan ada lagi penolong. Semua akan dimasukkan ke neraka jahanam. Summa innahum lasolul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Apa maksudnya? Ai mulazimuha. Mereka orang-orang kafir yang berlaku curang, yang mendustakan hari kiamat, mereka mulazimuha, menetap di dalamnya, wa muhtarikuna fiha ghairu kharijina minha, yang mana mereka dibakar di sana tanpa keluar darinya. Kullama nadijat juludahum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Wa kullama habbat zidnahum sa'ira. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Bukan hanya menetap, bukan hanya dibakar, tetapi siksaannya hari demi hari, bukan berkurang, malah bertambah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mendustakan hari akhir, berlaku curang kepada sesama makhluk Allah, dan tentu disebabkan kekafiran yang mereka lakukan. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nah, kami ya Pak, kamu dustakan. Nah, ya. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan mereka, maksudnya yaitu para penjaga neraka jahanam, yang mengatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dulu selalu kalian dustakan. Siapa yang kalian dustakan? Rusulullahi fid dunya, yaitu para utusan Allah di dunia. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah,
Di pembahasan ayat ke-7 sampai ke-17 ini kita disuguhkan mengenai balasan bagi orang-orang yang berlaku curang, bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang mana perilaku mereka akan tersimpan rapih di satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, yang bernama Sijjin, yang mana catatan mereka itu markum, tercatat, tertulis dengan rapih, tidak berkurang dan tidak bertambah sampai hari kiamat. Dan mereka orang-orang kafir jaga di hari kiamat tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan diperhatikan, mereka tidak akan ditolong, mereka tidak akan dikurangi siksaannya, melainkan mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam dan dibakar di dalamnya tanpa keluar sedikit pun. Bahkan ketika kulitnya hangus, Allah gantikan dengan kulit yang lain. Ketika api mulai padam, Allah tambahkan api-api yang lain, sehingga azabnya bukan malah berkurang, maka semakin hari malah bertambah. Dan di akhirat dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang selalu kalian dustakan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa istiqomah di dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab doa kita dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim teh bukan berarti kita berada di jalan yang belok. Nah, ya Allah, aku minta jalan yang lurus, bukan. Tetapi ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, semoga aku ditetapkan, dipancegeun dina jalan anu lega jeung lempeng. Nah, yaitu dinullah, agama Allah, yaitu Islam. Maka istiqomah itu berat, maka daripada itu kita harus berusaha agar diri kita istiqomah, yaitu diantaranya al-imanu yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'daidin minal ladzina kafaru walladzina zalamu fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum